Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai aljabar. Baik, kita mulai. Sebelum kita mempelajari tentang apa itu aljabar, terlebih dahulu kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Adapun tujuan pembelajarannya itu melalui kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mengenal bentuk aljabar. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran mengenai bentuk aljabar. Pengertian dan penemu aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang dari matematika yang mempelajari tentang penyederhanaan serta pemecahan masalah menggunakan simbol yang menjadi pengganti konstanta atau variabel. Aljabar ditemukan oleh seorang cendekiawan bernama Al-Khwarizmi. Aljabar digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang studi seperti matematika, kimia, biologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Baik, bentuk dari aljabar. Bentuk aljabar adalah cara yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai pengubah suatu objek dalam masalah tersebut. Bentuk aljabar terdiri dari satu atau beberapa suku yang melibatkan pengubah atau variabel melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Baik, demikian contoh dari bentuk aljabar. Misalkan 5x ditambah 3. Jadi 5x ditambah 3 merupakan suatu bentuk aljabar yang memiliki dua suku. Suku yang pertama yaitu 5x dan suku yang kedua adalah 3 yang merupakan konstanta. Oke, di dalam suatu aljabar kita dapat menemukan ada koefisien, variabel, dan konstanta. Pada contoh 5x ditambah 3 yang merupakan koefisiennya adalah 5, di mana 5 merupakan koefisien dari variabel x, sehingga x merupakan suatu variabel, sedangkan 3 merupakan konstanta. Jadi kalau misalnya tidak ada variabel di dalam suatu angka, hal itu merupakan suatu konstanta. Oke, selanjutnya unsur-unsur bentuk aljabar. Jadi di dalam aljabar tadi kita udah membahas ada variabel, konstanta, koefisien, suku. Oke. Untuk lebih jelasnya apa itu unsur-unsur dari aljabar, mari kita bahas. Yang pertama, variabel. Variabel merupakan lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi variabel itu adalah suatu pemisalan dengan suatu huruf. Variabel itu tidak hanya dimisalkan dengan variabel x, dapat kita misalkan dengan variabel y, a, b, c, dan huruf yang lainnya. Oke. Sedangkan koefisien merupakan lambang atau bilangan yang memuat suatu variabel. Misalkan ibu memegang 5 cabai. Jadi kita misalkan cabai itu merupakan suatu variabel x, sehingga dapat kita nyatakan dalam bentuk aljabar bahwa ibu memegang 5x. Cabai yang dipegangnya ada 5, sedangkan cabai kita misalkan dengan variabel x, maka bentuk aljabarnya yaitu 5x. Sedemikian. Baik, yang ketiga adalah konstanta, bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Suatu bilangan yang tidak ada variabelnya itulah yang dinamakan dengan konstanta. Misalnya seperti tadi 5x ditambah 3. Bilangan mana yang tidak memuat suatu variabel, yaitu bilangan angka 3. Sehingga kita nyatakan bahwa 3 merupakan suatu konstanta. Baru selanjutnya yaitu faktor. Faktor merupakan bagian dari suatu hasil kali. Baru ada suku, di mana suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Oke. Sedangkan suku ada dua jenis.
Ada suku sejenis, ada suku tak sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis itu adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang sama, sehingga dapat dinyatakan, dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Misalnya 5x dengan 3x merupakan suatu variabel yang sejenis atau suku yang sejenis gitu. Baru kalau misalnya suku yang sejenis apalagi 3 dan 2 yang merupakan konstanta, di mana konstanta itu tidak memiliki variabel, sehingga mereka merupakan suku yang sejenis. Sehingga suku yang sejenis itu adalah yang memiliki variabel yang sama, pangkatnya yang sama, begitu. Sehingga apabila dia merupakan suku yang sejenis, dapat kita lakukan penjumlahan dan pengurangan. Baru yang selanjutnya yaitu suku tak sejenis. Suku yang tak sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang berbeda. Misalnya 2x ditambah 3y adalah suatu variabel yang berbeda, sehingga mereka merupakan suku yang tidak sejenis. Gitu. Oke, untuk lebih memahaminya, mari perhatikan contoh yang akan Bapak buat. Contoh yang pertama, Bagas membawa hasil panennya 2 keranjang dan 5 karung yang berisikan jeruk. Oke, berarti hasil panen yang dibawa oleh si Bagas ini dapat kita ubah ke dalam bentuk aljabar. Bagaimana caranya? Perhatikan. Berdasarkan kalimat di atas, maka bentuk aljabar yang dapat kita buat yaitu memisahkan kata keranjang, memisalkan kata keranjang dan kata karung dengan suatu simbol atau huruf. Baik, kita misalkan dengan X dan Y. Pak, bisa nggak kalau kita misalkan dengan A dan B? Bisa. Oke, sekarang kita misalkan dengan X dan Y. Sehingga dalam bentuk aljabar kita peroleh yaitu 2X ditambah dengan 5Y. Kok gitu, Pak? Kok 2X ditambah 5Y? Oke, X-nya tadi kan udah kita misalkan dengan keranjang. Sedangkan Y kita misalkan dengan karung. Sehingga hasil panen yang dibawa oleh si Bagas itu yaitu 2X ditambah 5Y. Di mana X merupakan keranjang dan Y merupakan karung. Sama halnya dengan Bagas membawa hasil panen 2 keranjang ditambah dengan 5 karung. Sehingga 2X ditambah 5Y. Di mana X dan Y merupakan variabel dan 2 dan 5 merupakan koefisien, di mana koefisien itu adalah bilangan yang memuat dari variabel itu. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dan jumlah yang lain. Misalkan X menyatakan banyaknya bola dalam suatu kotak, Y menyatakan banyaknya bola dalam suatu tabung. Tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama, dan tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. Oke, contoh ini ada di dalam buku pada bab ketiga yang mengenai aljabar. Bisa dilihat juga di dalam bukunya, buku paket matematika kita. Begini tabelnya, tabel aljabarnya. Oke, untuk yang nomor 1 adalah 2 bola. Berarti tadi kan kita misalkan bahwa X itu adalah kotak dan Y itu adalah tabung. Karena pada gambar nomor 1 itu tidak ada kotak dan tabung yang hanya berisikan suatu bola, maka kita dapat menuliskan dalam bentuk aljabar yaitu 2 aja. Tidak ada pemisalan, sehingga 2 merupakan suatu konstanta atau 2 bola. Baru untuk nomor 2 ada satu kotak tuh. Karena satu kotak, maka dapat kita misalkan kotak itu tadi kita misalkan dengan X, maka hasilnya yaitu X atau 1X. 1X itu sama dengan X. Karena setiap bilangan apa yang dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Baru yang ketiga ada 2 kotak. Maka bentuk aljabarnya yaitu 2X. Yang keempat ada 2 kotak dan 4 bola, maka 2X ditambah dengan
4. Baru yang kelima, ada kotak, ada tabung, dan bola. Kotak tadi kita misalkan dengan X, dan tabung kita misalkan dengan Y, sehingga 2X ditambah dengan Y ditambah dengan 4 bola atau 4. Baru yang keenam, ada 2 kotak dan 3 tabung beserta ada berapa nih bolanya? Ada 6, sehingga 2X ditambah dengan 3Y ditambah dengan 6. Baru yang ketujuh, untuk soal yang nomor 7 bisa diselesaikan anak didik sekalian untuk memahaminya. Coba berapa ini? Oke, contoh yang selanjutnya. Contoh yang ketiga. Pak Thohir memiliki dua jenis hewan ternak, yaitu sapi dan ayam. Banyaknya sapi dan ayam yang dimiliki Pak Thohir secara berturut-turut adalah 27 sapi dan 1.500 ayam. Seluruh sapi dan ayam tersebut akan dijual kepada seorang pedagang ternak. Jika harga satu sapi dinyatakan dengan X rupiah dan harga satu ayam dinyatakan dengan Y rupiah, maka dapat ditulis dalam bentuk aljabar harga hewan ternak Pak Thohir. Oke, jadi di sini kita dituntut untuk menuliskan bentuk aljabar dari harga hewan ternak Pak Thohir, di mana harga satu sapi dinyatakan dengan X rupiah dan harga satu ayam dinyatakan dengan Y rupiah. Berarti setiap harga sapi dijual dengan X rupiah, maka 27X ditambah dengan 1.500 Y. Oke, misalkan harga satu sapi dinyatakan dengan X rupiah dan satu ayam dinyatakan dengan Y rupiah, sehingga bentuk aljabarnya yaitu 27X ditambah dengan 1.500 Y, karena satu sapinya dimisalkan dengan X rupiah dan satu ayamnya, satu ekor ayam dinyatakan dengan Y rupiah. Oke, begini bentuk aljabarnya. Oke, selanjutnya contoh yang keempat. Oke, untuk contoh yang keempat kita dituntut untuk menyederhanakan suatu bentuk aljabar dengan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan, 4X ditambah 9 dikurang dengan 5X dikurang dengan 2. Oke. Untuk melakukan operasi pengurangan dan penjumlahan, apa yang terlebih kita lihat? Iya, betul, suku. Ingat, kita dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan apabila sukunya sejenis. Suku yang sejenis seperti apa? Yang memiliki variabel yang sama, pangkat yang sama, gitu. Oke. Sehingga untuk menyederhanakan aljabar berikut, 4X ditambah 9 dikurang 5X dikurang 2, yaitu kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Oke. 4X sejenis dengan 5X. Oke. Kita dekatkan dia. Berarti 4X dikurang dengan 5X ditambah dengan 9 yang sejenis dengan 2. Maka ditambah dengan 9 dikurang 2. Oke. Kurangkan 4 dikurang 5. X ditambah dengan 9 dikurang 2 adalah 7. Maka 4 dikurang 5 adalah negatif 1. Negatif 1 itu negatif 1X sama dengan negatif X. Iya, betul. Maka negatif X ditambah dengan 7. Maka bentuk sederhana dari bentuk aljabar 4X ditambah dengan 9 dikurang 5X dikurang 2 adalah negatif X ditambah 7. Baik, contoh yang selanjutnya yaitu contoh yang kelima. Sederhanakan bentuk aljabar 9A ditambah dengan 8AB ditambah dengan 3B ditambah 2AB dikurang 4A dikurang dengan 5B.
Sama seperti contoh yang keempat. Yang pertama kita lakukan yaitu mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Mari kita kelompokkan. 9A. Suku yang sejenisnya adalah iya. Negatif 4A. 8AB. Mana dia? Suku yang sejenis dari 8AB. Iya. 2AB. Dan 3B sejenis dengan negatif 5B. Ya. Oke, sekarang kita kelompokkan. Sehingga 9 dikurang dengan 4 ditambah dengan 8 ditambah 2 AB ditambah dengan 3 dikurang 5 B. 9 dikurang 4 adalah 5. 8 ditambah 2 hasilnya 10. 3 dikurang 5 hasilnya negatif 2. Sehingga 5A ditambah dengan 10AB dikurang dengan 2B. Maka bentuk sederhana dari 9A ditambah 8AB ditambah 3B ditambah 2AB dikurang 4A dikurang 5B adalah 5A ditambah 10AB dikurang dengan 2B. Oke, bagaimana? Sudahkah paham dengan bentuk aljabar? Oke. Untuk selanjutnya, coba kerjakan latihan soal. Soalnya berikut. Ada 2 soal. Nanti untuk soal latihan ini dikerjakan lalu dikumpulkan pada kelas masing-masing. Demikian video pembelajaran kita. Semoga pada video pembelajaran ini siswa-siswi kami dapat memahami dari bentuk aljabar. Baik, Bapak akhiri pembelajaran ini. Salam sejahtera bagi kita semua.